Nah, tema bulan ini adalah generosity, ya. Saya sebetulnya tidak suka untuk khotbah generosity, ya, kepada jemaat ini. Kenapa saya tidak suka khotbah generosity? Karena saya ini tahu bahwa Bapak Ibu semuanya, khususnya yang hadir di Zoom ini, semuanya orang-orangnya generous, ya. Jadi lihat coba nih, pendetanya gemuk, sehat, ya, awet muda. Kenapa? Karena jemaatnya semuanya generous, ya. iPad yang saya pakai ini iPad Pro juga pemberian jemaat. Baju yang saya pakai ini juga pemberian jemaat. Setiap bulan nih sudah bertahun-tahun, setiap bulan saya ini dikirimin vitamin, ya. Vitamin awet muda dan vitamin anti sakit, ya. Ini harganya cukup mahal, ya. Setiap bulan dikirim oleh jemaat. Bahkan di tengah-tengah COVID ini ada yang ngirimin musangking, durian loh, durian saudara. Ya. Kemudian banyak yang ngirim-ngirimi saudara, ya. Cuman karena hari-hari ini kan kami ini puasa nih. Puasa, ya kan? Puasa untuk apa? Kami sekeluarga puasa untuk bukan untuk jagoan kami puasa untuk Amerika Great Again, kami puasa minta keamanan buat Amerika. Jadi itu makanan-makanan ya kami potong kecil-kecil yang dikirimin jemaat, ada tape, ada spiko, ada durian, ada porto, ada bikang, macam-macam saudara ya. Itu kami potong-potong, kami bungkus kecil-kecil, kami frozen ya karena kami cuma makan satu hari sekali. Makanya saya malas untuk khotbah soal generous. Kenapa? Karena jemaatnya generous. Nah, saya senangnya begini. Bahasa Inggrisnya kan generosity, ya kan? Bahasa Indonesianya itu adalah murah hati, ya. Murah hati, keren. Berarti itu bergantung daripada hati, ya. Bergantung orang itu jadi murah hati atau tidak tergantung daripada hati. Nah, pagi ini saya mau sampaikan bahwa orang yang generous itu menyebabkan hidupnya bahagia. Makanya saya kasih subtema generosity itu adalah suatu rahasia hidup bahagia. Jadi kalau hidup kita kepingin bahagia, jadilah orang yang generous. Sekali lagi, kalau kita mau jadi orang yang berbahagia, jadilah orang yang generous. Jadilah orang yang murah hati. Saya tahu di mana saja manusia itu berada, baik di desa maupun di kota, kota kecil, kota besar, orang kaya, orang miskin, orang sekolah, yang orang tidak sekolah, semuanya kepengen bahagia. Betul atau betul? Coba yang betul, coba angkat jempolnya yang ngikuti, ya kan? Semua kepengen bahagia. Kenapa orang pergi keluar makan restoran? Salah satunya kepengen bahagia. Kenapa Broadway show di Manhattan itu selalu penuh penontonnya ya waktu belum ada COVID ini, ya kan? Kenapa? Orang pengen bahagia. Kenapa orang pergi nonton stand up comedy? Yang saya ikuti saya juga nggak ngerti, orang lain ketawa, saya nggak bisa ketawa karena mereka kepengen bahagia. Kenapa orang main game kepengen bahagia? Kenapa orang olahraga kepengen bahagia? Kenapa orang liburan kepengen bahagia? Nah, kalau bisa kan gini, kita hidupnya hari ini bahagia, besok bahagia, besoknya lagi lebih bahagia daripada hari ini. Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian, ini bukan untuk petinju. Kalau petinju memang lebih baik memberi pukulan daripada menerima pukulan. Ayat ini bukan untuk petinju, tapi untuk kita semua yang hadir di ibadah Zoom ini. Kalau kita mau lebih berbahagia, maka kita harus memberi. Memberi itu supaya kita bisa memberi yang baik dan yang terbaik itu tergantung hati. Kalau masih ingat di dalam kitab Galatia itu ada buah Roh Kudus. Ya, salah satu manifestasi dari buah Roh Kudus apa coba? Murah hati. Bersama saya ucapkan murah hati 2 3.
murah hati. Murah hati adalah buah daripada Roh Kudus. Kemudian 1 Korintus 13 bilang begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi generous atau murah hati itu merupakan buah Roh Kudus, itu adalah bentuk kasih. Sekali lagi, generous atau murah hati adalah buah daripada Roh Kudus dan bentuk kasih yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di dalam Alkitab The Message bilang begini, Saudara, the word of the generous get larger and larger, ya. Dunia orang yang murah hati makin besar, makin besar, makin besar. The word of the stingy get smaller, smaller, smaller. Dunianya orang pelit, orang kikir makin kecil, makin kecil, makin kecil. Bapak Ibu yang punya anak-anak nih, yang punya anak-anak kecil, tolong anaknya jangan diajarin egois. Itu buang-buang waktu. Kenapa? Karena anak itu mulai sejak kecilnya nggak usah diajarin, sudah cenderung egois. Jadi anak-anak itu nggak perlu diajarin egois. Justru anak-anak itu mulai kecil harus diajari sebagai orang yang generous. Orang yang murah hati. Kalau kita ngasihin dia es krim, ya kan? Kemudian kita mesti ajar anak itu. Coba mama minta, papa minta. Kalau anaknya bilang, enggak boleh. Nah, itu egois, itu pelit. Mesti diomongin ya. Ini es krim kan dari papa. Ini es krim dari mama. Loh, papa minta sedikit dong. Mestinya kamu kan bisa kasih. Nanti papa bisa kasih kamu lagi. Jadi anak itu mulai kecil harus diajar menjadi anak-anak yang generous. Anak-anak saya, karena saya mengerti akan kebenaran ini, kalau mau jadi orang berbahagia, hari ini lebih berbahagia dari kemarin, hari besok lebih bahagia dari ini, itu harus diajar generous. Maka itu Kesia sama Heno, sejak kecil kami ajar mereka jadi orang yang murah hati. Kami mempraktekkan murah hati kepada Tuhan, murah hati kepada orang tua, murah hati kepada sesama. Kami praktekkan. Anak-anak itu kami tunjukkan bawa persembahan ke gereja, ya. Kami cerita ini persembahan, ini berkat dari Tuhan, kami kembalikan kepada Tuhan. Bahkan mereka kami suruh masukkan ke amplop persembahan, ke kantong kolektor. Ketika kami memberikan kepada orang tua kami, mertua kami, anak-anak itu kami ajak, kami demonstrasikan, tunjukkan bahwa ini adalah bentuk penghormatan. Ketika kami memberikan kepada orang lain, kami tunjukkan kepada anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu action speak louder than word. Jadi anak-anak itu gampang meniru, gampang diajari dengan cara praktek, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang miskin jadi kaya itu bukan mujizat. Orang yang banyak utangnya kemudian utangnya lunas bukan mujizat. Sakit sembuh bukan mujizat. Kenapa? Karena kuasa kegelapan bisa lakukan itu. Apa itu mujizat? Mujizat itu orang yang selingkuh, ya kan? Seperti saya, selingkuh, kemudian bertobat, pulang ke rumah, mencintai istri kembali, menjadi pria yang baik, yang setia kepada istri dan keluarga, itu adalah mujizat. Mujizat itu apa? Orang yang pelit, orang yang kikir, jadi orang yang murah hati, itu adalah mujizat, ya. Dan kita tahu mujizat yang terbesar di atas muka bumi ini bukan orang mati dibangkitkan, tetapi ketika hati kita berubah, kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi kita, itu adalah mujizat paling besar di atas muka bumi ini. Jadi sekali lagi, yang disebut mujizat salah satunya orang yang pelit, orang yang kikir, menjadi orang yang murah hati. Nah, satu kelompok, ada satu orang mensurvei satu kelompok orang, sebanyak 45.000 orang ya disurvei. Ternyata manusia dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu ada kelompok taker, ada yang kelompoknya matcher, ada yang kelompoknya giver. Kelompok taker itu apa? Kelompok taker adalah dia cuma mau ambil. Ya, mau terima, mau minta tolong, mau ditolong, tapi tidak mau nolong. Kalau sampai mau nolong, pasti ada udang di balik rempeyek. Kelompok matcher, ya kan? Kalau gua nolong kamu, kamu harus nolong gua. Kalau aku tolong kamu, aku dapat apa dari kamu? Itu kelompok matcher.
Yang ketiga adalah kelompok giver, ya, yang memberi tanpa pamrih. Nah, orang yang kelompok taker ini dari 45.000 orang, ya kan, lagu kesukaannya adalah ini, lagu kesukaannya. Terima, terima Yesusku, terima Yesusku. Dia nggak bisa nyanyi, terima kasih Yesusku, nggak bisa. Dia bisanya, terima. Kalau nyanyi, Bapa terima kasih. Alergi dia, nggak bisa. Dia bisanya, Bapa terima. Jadi maunya terima. Seperti laut mati. Terima. Nggak ada kehidupan. Orang yang taker, ya, mau aku, diriku, dan saya, ya, itu kerohaniannya nggak ada dia. Lama-lama kerohaniannya mati dan dia tidak akan jadi orang berbahagia. Waktu disurvei, orang yang taker gini, ya kan, ada yang sukses nggak? Oh, ternyata banyak yang sukses. Orang yang taker ini yang ambil ternyata banyak yang sukses. Dibandingkan yang giver, banyak mana yang sukses? Ternyata yang giver itu jauh lebih banyak yang sukses, dan mereka kalau sukses mereka berbahagia. Kenapa? Karena mereka banyak memberi. Yang taker ini kalau berhasil dia nggak bahagia hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak memberi. Maka itu dikatakan tadi lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Orang yang mature, ya kan? Dia lihat untung ruginya. Satu kali waktu mau masuk gereja, seorang anak dikasih uang persembahan sama mamanya. Nah, nanti ini kalau persembahan masukkan ke kantong kolektor, ya. Nah, kemudian tiba waktunya pas seperti sekarang ini minggu pertama perjamuan kudus. Nah, sayangnya, ya, itu perjamuan kudus dulu baru persembahan. Jadi waktu perjamuan kudus, anak ini mau ngambil perjamuan kudus. Mamanya bilang, jangan, nak. Loh, aku mau ngambil nih. Jangan, anak kecil nggak boleh. Akhirnya si anak nggak jadi ambil perjamuan kudus ini. Giliran kolektor, mamanya bilang, nak, cemplungin duit tadi yang mama kasih. Enggak, katanya. Loh, cemplungin? Enggak. Loh, kenapa enggak? Ya, tadi aku makan nggak boleh. Kok sekarang suruh bayar, katanya. Nah, ini orang namanya mature. Ada hitung-hitungan. Giver, saudara, ya kan? Dia beri, nggak ada hitung-hitungan. Sampai dia sering diperalat, dimanfaatkan orang. Dan kalau kita bilang sama orang itu, dia punya ayat begini, Gusti boten sare, katanya. Tuhan nggak tidur, biarin, ya kan? Dia memperalat aku nggak masalah. Dan orang ini bahagia, sudah. Kenapa? Karena kita bilang terlebih bahagia memberi dan menerima, meskipun sering diperalat oleh orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi orang ini, saudara, dia tetap mengalami kebahagiaan. Tapi jangan coba-coba dengan orang yang taker dan mature ini, saudara. Yang suka ambil, yang hitung-hitungan. Saudara begitu nipu orang ini, ngambil sesuatu dari dia, dan dia nggak dapat apa-apa. Saudara pasti dilaporkan polisi. Pernah ketemu kan orang-orang yang seperti itu? Wah, dia nggak mau dirugin. Saudara bisa dilaporin ke polisi. Nah, kenapa kita ini harus menjadi pribadi yang generous? Mengapa kita harus menjadi orang yang bermurah hati? Yang pertama, kita harus menjadi orang yang bermurah hati karena firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita ini harus bermurah hati agar kita hidupnya lebih berbahagia daripada waktu-waktu yang lalu. Kalau kita punya anak, kita belikan anak kita sesuatu yang baik dan terbaik. Ya, kenapa? Kalau ditanya pasti supaya anaknya senang, anaknya bahagia. Kalau cari sekolah, pasti dicarikan sekolah yang baik dan terbaik. Tujuannya apa? Supaya anaknya senang. Alkitab bilang begini, kalau kamu, Bapak dunia yang jahat, orang tua dunia yang jahat, tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapak yang ada di sorga. Bapak itu mau setiap kita, Bapak Ibu yang hadir di ibadah Zoom ini,
mau setiap kita hidupnya hari ini lebih bahagia dari kemarin dan hari besok lebih bahagia daripada hari ini. Maka itu dikatakan kita harus murah hatinya. Kenapa? Alkitab bilang kalau kita murah hati, kita akan beroleh kemurahan. Yang kedua, mengapa kita harus bermurah hati? Dikatakan di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi yang kedua, mengapa kita harus bermurah hati? Karena Allah Bapa telah bermurah hati terlebih dahulu kepada kita. Kita ini diselamatkan bukan hasil usaha kita. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita ini diselamatkan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes pertama ayat yang ke-12, Kisah Rasul 4 ayat 12, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Semua menunjukkan bahwa keselamatan yang kita terima itu anugerah Allah. Karena Bapa telah bermurah hati kepada kita. Makanya Bapa itu mau kita jadi orang murah hati. Nah, di tengah-tengah COVID-19, kalau Bapak Ibu pernah terima WhatsApp atau di IG atau di media sosial, ya, beberapa waktu yang lalu itu ada satu kesaksian yang luar biasa terkenal sampai ke seluruh dunia, sampai banyak orang reposting, retweet, dan lain sebagainya. Itu cerita tentang seorang kakek kaya di Italia yang masuk rumah sakit gara-gara COVID-19. Ketika dia mau keluar rumah sakit, keluar tagihannya. Ya. Dia lihat tagihannya, dia nangis. Ya, kemudian dokter suster menenangkan kakek ini. Terus ditanya apakah kakek ini tidak bisa bayar tagihan yang mahal begitu. Kakek itu bilang, enggak, aku bisa bayar tagihan ini. Cuman aku lihat ini, coba. Untuk pakai ventilator aja, satu hari itu biayanya 500 euro. Satu hari bayarnya 500 euro. Sedangkan aku ini sudah umur 93 tahun. Setiap hari mulai umur 0 sampai 93 tahun, Tuhan tidak pernah nagih 500 euro per hari. Coba kalau ditagih. Sampai sekarang aku umur 93 tahun, berapa utangku kepada Tuhan untuk oksigen saja. Maka itu aku menangis. Bukan apa? Menangis atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Maka itu kalau kita boleh ada, sebagaimana kita ada hari ini, kita juga harus bermurah hati. Itu alasan yang kedua. Mengapa kita harus bermurah hati? Karena Allah Bapa telah bermurah hati kepada kita terlebih dahulu. Dan yang ketiga, mengapa kita harus bermurah hati? Kita ini harus bermurah hati karena Lukas pasal 6 ayat yang ke-36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi yang ketiga, kita ini harus murah hati karena kita ini adalah anak-anak Allah. Coba tangan kanannya taruh di dada, bilang gini, saya adalah anak-anak Allah. Ya, coba tangan kanannya taruh di dada. Saya adalah anak-anak Allah. Ya, tunjuk ke layar tadi. Tiru Frida itu. Saya adalah anak-anak Allah. Kamu semua adalah anak-anak Allah. Lah kalau anak-anak Allah, bapaknya enggak pelit, kok kamu pelit? Ya, coba katakan, kamu kok pelit, niru siapa? Coba. Nggak ada ya, sini tadi kan udah dibilangin. Nggak ada yang pelit udah nggak hadir nih. Ya kan? Ya, buah apel itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Lah kalau bapaknya itu generous, kita nggak generous, kita ini anak siapa? Pernah dengar nggak papa dan mama waktu marah sama anaknya? Nah, kamu kok begitu? Kamu ini anak siapa? Niru siapa kamu? Pernah nggak marah begitu? Pernah kan? Kenapa? Anak-anak itu harus mencerminkan sifat daripada orang tuanya. Lah kita tahu kita ini anak Allah, Bapak kita di sorga adalah generous, maka itu jangan sampai kita tidak generous. Maka itu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal
6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir. Bersama saya baca sama-sama orang kikir. 2, 3. Orang kikir. Orang kikir itu kalau nggak ngerti bahasa lainnya pelit. Ya. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya stingy. Ya. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Atas bawah dicepit. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Orang kikir itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia bukan anak Allah. Sorga itu hanya untuk tempatnya anak-anak Allah. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ya harus minta mujizat daripada Tuhan, Roh Kudus mengintervensi hidup kita, sehingga kalau sampai kita ketemu dengan orang-orang yang pelit, ya sekali lagi jemaat ini semua adalah generous semua, ya minta supaya menjadi orang yang murah hati, ya sebab orang yang murah hati yang akan masuk dalam kerajaan Allah, dan orang yang tidak murah hati dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, saya tanya nih, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pasangan hidup, ya kan, kita punya suami nih, saya tanya sama ibu-ibu nih, senang punya suami yang pelit, medit, kikir, atau senang punya suami yang murah hati? Coba yang senang punya suami murah hati, boleh jempolnya gini? Ya, ya. Kalau kita ini kerja nih, kita punya customer. Aku berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan kirimkan customer yang pelit, yang tidak mau ngasih tips, yang tidak mau ngasih bonus kepada saya. Kira-kira begitu? Enggak, kita senang kalau kita dapat customer, ya kan? Customer yang murah hati. Amin. Kalau kita nih mau cari mantu, ya kan? Nih yang mau mantu nih, cari mantu. Oh, tolong carikan mantu ya buat saya. Ya kan, aku cari mantu, salah satu kriterianya harus kikir, ya kan? Ada kira-kira yang begitu? Nggak ada lah. Harus cari yang generous. Ya, buat yang belum menikah, yang lagi pacaran nih, yang lagi pacaran ya, kalau pacarmu itu pelit, ya cepet-cepet ditinggalkan. Sebab masa promosi aja udah pelit, ya kan? Masa promosi aja udah pelit, apalagi sudah waktu masa promosi nggak ada, itu akan tambah kelihatan aslinya. Maka itu jangan pernah berpasangan dengan orang yang pelit. Saudara, orang yang pelit, itu kalau saudara pernah lihat orang pelit, ya kan, kalau dia minum es teh manis, kemudian ada lalatnya masuk ke dalam es teh manisnya, dia caranya gimana? Ya kan? Dia cara minum es teh manisnya, dia ambil lalatnya, tehnya diminum. Ya kan? Setelah tehnya habis, lalatnya diperes, saudara. Diperes, diminum. Itu pelit, saudara. Dia nggak mau rugi. Ya, teker. Itu orang pelit, saudara. Ya. Jadi jangan pernah mau dengan orang yang pelit. Kita ini punya teman, ya kan? Mau punya teman yang suka traktir atau suka yang minta traktir? Coba, ayo coba. Ya kan? Ada orang nih, teman saya nih, nggak jadi jalan-jalan, saudara. Mestinya mau jalan-jalan nih bareng-bareng teman-temannya, ya kan? Cuman gara-gara si pelit itu, si kikir itu ikut, dia bilang, enggak deh, aku batal aja, aku nggak ikut. Kenapa? Karena orangnya cuma tiker, ya kan? Untuk dirinya, untuk anaknya serba pelit. Padahal dia ada uang, ya kan? Orang aja nggak mau berteman, saudara, sama orang kikir. Nah, Tuhan udah bilang tadi, bahwa orang pelit, orang kikir itu tempatnya di neraka. Dan yang terakhir, yang keempat, ya mengapa kita harus jadi orang yang generous? Yang keempat, Matius pasal 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kenapa kita harus bermurah hati kepada orang lain?
yaitu agar kita memperoleh kemurahan. Bapak Ibu sekalian, percayalah, dalam perjalanan hidup kita, baik sebagai bujangan, orang yang berkeluarga, sebagai pelayan Tuhan, sebagai bisnismen, sebagai orang yang profesi ahli di bidangnya, kita membutuhkan kemurahan hati orang lain. Ya, mungkin hari ini belum membutuhkan, tapi one day kita pasti membutuhkan kemurahan hati orang lain. Kalau kita memberikan kemurahan hati kepada orang lain, kita generous kepada orang lain, kita akan menerima juga. Misalnya, kita gampang mengampuni orang yang bersalah. Nobody's perfect. Orang bisa bersalah, saudara, ya, salah dalam perkataan, dalam perbuatan. Tapi kalau kita murah hati untuk mengampuni mereka, maka satu kali ya kan kita berbuat salah, orang lain akan gampang bermurah hati kepada kita. Kalau kita gampang murah hati memberikan pertolongan kepada orang lain, satu kali ketika kita membutuhkan pertolongan, tanpa diduga-duga ada orang yang dengan sukacita, sukarela menolong kita. Satu kali nih, waktu musim dingin 1-2 tahun yang lalu, saya ini sudah 12 tahun di New York. Seingat saya ini 2 atau maksimal 3 kali ditabrak orang, saudara. Ya, waktu saya naik mobil nih 2 atau 3 kali ditabrak orang, nggak lebih dari itu, ya. Tetapi setiap ditabrak orang, ya tentu mobilnya pesok, ya, hatinya dongkol, sayang, aduh mobil ini kok pesok ya, mobil bagus-bagus yang saya rawat. Meskipun mobilnya gereja kan saya mandiin, saya bersihin supaya kelihatan kinclong. Kalau ditabrak itu hatinya nggak enak. Tapi setiap ditabrak orang, ya kan, mau urusan, manggil polisi, mau asuransi, saya mau dikasih uang, saya bilang begini, it's okay, no problem, dah. Itu tiap kali, saudara. Setiap kali saya ditabrak orang, saya nggak pernah minta ganti, saya nggak pernah mau panggil polisi, saya nggak mau urusan sama asuransi, meskipun ini full cover mobil ini, ya. Nah, waktu 1-2 tahun yang lalu, itu saya jemput anak-anak muda untuk pergi ibadah. Saya itu lalai, saudara. Saya itu nabrak 2 mobil di depan saya tuh loh. Ya kan? Saya tabrak 2, ya kan? Wah, ya rusak, saudara. Mobil gereja rusak, mobilnya orang yang ditabrak itu rusak, saudara. Dan kemudian marah-marah orang itu. Saya bilang, ya sorry. Saya bilang, sorry, saya salah, sorry. Terus gimana? Ya terserah gimana, tapi maaf, saya marah-marah dia. Terus dia lihat, ya udah katanya. Udah katanya. Wah, senang orang yang ngampuni, jalan lagi, set, ya kan? Orangnya turun lagi, di-stopin lagi, saya dimarahin lagi. Gimana nih mobil saya rusak? Ya gimana? Ya kan memang saya salah, ya kan, sorry, saya bilang. Terus, ya udah, sampai 3 kali, saudara. Berangkat berhenti 3 kali, akhirnya ya udah katanya. Ya udah, bye. Orang yang berkemurahan, ya, murah hati, kemudian dapat kemurahan, ya. Saya ini kalau makan di restoran, saya itu suka memberi tips yang lebih, ya. Biasanya 15-20% itu saya kasih lebih. Misalnya kita makan habis $60, tipsnya itu kan mestinya $12 nih kalau 20%. Nah, sering-sering saya kasih $20. Ya, saya lebihin berapa itu, $8. Saya bilang nggak apa-apa, kita murah hati ya. Nanti kita nggak menuai, ya bisa anak cucu mantu kita yang menuai ya. Kemudian Kesia ini kan kerja di Delhi, saudara, kerja di Delhi sebagai kasir. Saya bilang gini, we are not the best, but we can do our best ya. Kamu ini kalau kerja yang rajin, yang extra mile ya. Kamu kerja yang extra mile, kalau nggak ada pelanggan ya kamu bersih-bersih, nyapu-nyapu meskipun bukan tugasmu, kamu rapikan etalase dan lain sebagainya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, yang terjadi adalah setiap tahun manajernya itu datang ke rumah ini. Manajernya, seorang wanita, dia datang ke rumah ini, dia membawa cek beberapa ribu $. Dia bilang begini, ini untuk Kesia,
ya kan? Terus loh, untuk apa kami ini kuliah dapat financial aid dari pemerintah? Oh enggak apa-apa. Ini untuk anu aja, biaya-biaya keperluan sekolah, ya. Itu apa, saudara? Saya memberi tips, Kesia mengerjakan bagiannya Kesia extra mile, tapi memperoleh kemurahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau hidupnya lebih berbahagia di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saudara, saya percaya kita semua kepingin hidupnya lebih bahagia. Mari, saudara, banyak orang yang membutuhkan kita, membutuhkan kasih kita, membutuhkan pengampunan kita, membutuhkan waktu kita, membutuhkan perhatian kita, membutuhkan uang kita, membutuhkan berkat-berkat dari kita. Jangan tahan-tahan itu, berikan dengan murah hati. Dan kita akan melihat hidup kita akan lebih baik, lebih berbahagia daripada waktu-waktu yang lalu.